sama Pak Bowo. Oh, Pak Arif Arif Wibowo. Wibowo. Oke, Pak Arif. Oke, Pak Kunto dan Pak Arif, terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa diceritakan gedung parkir, disebutnya apa namanya? Gedung parkir ini gedung parkir apa berarti? Karusel. Disebutnya karosel. Oke, Ya, gedung. sistem rotary parking. Oke, sistem rotary parking berarti ya. Betul. Sistem rotary parking ini mulai kapan beroperasi dan mungkin latar belakangnya gimana kok jadi bisa ada sistem rotary parking di gedung ini? Nah, jadi rotary parking ini mulai beroperasi di gedung kita di awal tahun 2020. Yang melatar belakangnya adalah salah satu karena ketersediaan lahan. Jadi lahan kita memang terbatas. Kita di sini hanya satu parkir, sementara kebutuhan kita kan untuk perkantoran. Jadi kemungkinan banyak butuh area parkir. Nah, solusinya yang dipilih ini. Jadi sistem rotary parkir yang bisa bertingkat gitu. Waktu yang request kan berarti apa ya namanya tenan gitu ya. Ya, dari pihak kita kontraktornya. Oke. Itu ketika request apakah ada spesifikasi saya butuh kira-kira apa namanya parkir tempat parkir yang bisa menampung sekian mobil tapi space-nya segini atau gimana Pak? Jadi awal itu memang peruntukannya ada kantor, minimal kan kantor itu dari jumlah lantai pasti ada minimum batas parkir yang harus didapatkan, karena dengan kita ngukur areanya memang cukup terbatas. Jadi mungkin salah satunya pertimbangan karena mungkin ini ada teknologi baru ya untuk sementara di Indonesia ini, coba diterapkan di sini gitu, efeknya seperti apa ya, mungkin jadi pertimbangan juga di nextnya mungkin bisa lebih baik gitu. Kalau teknologi ini rotary parking ya. Ya, Rotary parking atau karusel ini sistem ini ngadopsi dari mana Pak? Karena di luar negeri kan udah banyak. ya, Mungkin dari Jepang, Cina, Jerman. Kalau yang ini dari mana? ya. Kalau ini kita termasuk impor dari Cina. Jadi memang beberapa waktu awal pembikinan itu memang beberapa ada vendor untuk beberapa yang masuk gitu kan, baik itu ada yang dari Jepang, Jerman, dari Cina juga. Cuman memang mungkin dari segi budget dan apa, mungkin kita lebih pilih ke Cina. Itu dari segi mungkin maintenance repotnya dan juga ketersediaan suku cadang spare part-nya juga lebih cepat ya. Itu. Oh jadi ini vendor jadi pengelola gedung mendatangkan vendor Betul. untuk memasang aja gitu ya. Betul. Jadi untuk memasang saja. Nah, terus kalau dari segi apa namanya maintenance-nya gimana? Apakah vendor yang pasang itu juga maintenance atau pengelolaan maintenance-nya diserahkan ke pihak lain? Ya, jadi awal pembangunan itu 1 tahun pertama itu masih dari vendor aplikatornya ya, yang mendatangkan sampai ke pemasangan. Nah, di tahun berikutnya kita pakai vendor lain yang juga dia memang sudah termasuk yang udah sering atau maintenance di sistem tersebut. Jadi memang yang sudah terverifikasi dia untuk dia sanggup untuk melakukan maintenance tersebut. Maaf, balik lagi. Ini dibuat tahun berapa dan berapa lama proses pembuatannya? Kalau awal kita nyampe ke sini tahun 2020, proses pembangunan itu hanya 3 bulan. 3 bulan dari start masuk barang sampai ke proses sampai ke siap operasi itu 3 bulan. Ya, cukup cepat sih. Ya 3 bulan dan 3 bulan itu langsung beroperasi dimaksimalkan gitu ya? Oh, kita uji coba dulu. Jadi uji coba dulu bertahap karena memang kita baru ya di sini, teknologi baru yang mungkin secara pengalaman juga belum banyak ada referensi. Jadi kita uji coba dari loadnya ke 20, nanti dilutin lagi ke 60%, baru sampai ending terakhir sih 100%. Gitu. Berarti kurang lebih sudah dari tahun berapa? 2021 awal operasi. 2021 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Proses maintenance-nya yang paling perlu diperhatikan apa kurang lebih 5 tahun pertama ini? Paling banyak itu adalah di sistem mekanikalnya, di mekanikal dari sistem rotarinya. Di situ kan ada banyak bearing, rel, rantainya sama gearboxnya. Jadi pelumasannya termasuk setting-setting bearingnya.
Jadi situ yang paling sering yang perlu banyak perhatian. Ada parts-parts yang perlu diganti atau dari si vendor awal tadi? Pasti ada. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini yang sudah kita lakukan penggantian itu di bearing. Karena bearing itu kan yang operasinya setiap hari ya. Jadi itu yang lebih banyak perlu perhatian juga, perlu maintenance juga, dan itu yang pernah kita ganti. Untuk yang lain, alhamdulillah sampai saat ini sih aman. Oke, kalau bisa dibikin rata-rata biaya maintenance-nya mungkin bisa di rata-rata per tahun atau per bulan, kira-kira berapa Pak? Kita per tahun, cuman rata-rata per bulan itu mencapai 22 juta. Oke, jadi kalau gitu setahun hampir 250 juta. Betul, ya. Dan itu memang biaya yang harus dibayar untuk space yang terbatas gitu. Betul, ya. Jadi cukup lumayan boros ya untuk biaya maintenance-nya. Karena 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 space itu. Ya, karena memang untuk rotary seperti ini kan wajibnya maintenance ya. Karena namanya mekanik itu berputar menopang beban yang cukup berat. Satu mobil itu kan bisa berapa ratus kilo ya. Ya itu memang harus diperhatikan. Jangan sampai tidak di maintenance terus nanti terjadi bahaya kan. Gitu. Oke, kalau di sini sendiri di gedung Geraha Mandiri TSM ini berapa kapasitas mobil dalam satu gedung parkir ini dan juga tonase maksimalnya? Ya. Saya lihat ada perbedaannya gitu dan apa mungkin kenapa dibeda-bedakan kayak gitu dan ya itu tadi tonase Ya. maksimalnya kenapa beda? Jadi masing-masing karosel itu kan berbeda. Jadi yang satu itu untuk SUV, yang satu untuk sedan. Jadi hanya beda kapasitas di bentuk dimensi kendaraan saja. Untuk MPV memang sama-sama 16 unit. Masing-masing karosel itu 16. Cuman tonasenya biasanya MPV kan lebih berat. Ya itu aja. Sebenarnya yang membedakan itu hanya ukuran dan ketinggian saja. Itu. Apakah alatnya yang dipakai sama untuk tonasenya yang lebih kecil atau mungkin yang Secara spesifikasi alat sama saja. Cuman yang membedakan itu mungkin dari segi platformnya dia mungkin lebih pendek. Itu aja sih. Yang secara teknis yang lainnya sih sama. Gitu. Cuman memang daya di tenaganya mungkin di tonase wattnya aja mungkin lebih rendah. Karena memang tonasenya lebih ringan. lebih ringan jadi Ya. Dayanya ya Betul. dayanya berapa Pak yang dikeluarkan? Untuk satu unit itu sampai ke 35 kW untuk satu motor, satu karosel. Kecuali yang kecil yang sedan itu sekitar di 15 kW. Ya. Kurang dari setengah ya? Kurang dari setengahnya. Karena memang dia tonasenya kan lebih kecil. Oke. Mungkin kita bisa bergeser soal biaya parkir. Boleh. Kan Ya. karena itu tadi space terbatas, terus habis itu ya mau nggak mau harus dibikin yang alat yang seperti ini. Nah, Ya. kira-kira biaya parkirnya untuk di tempat ini nih gimana dengan apa namanya yang harus masuk ke sistem rotari ini dengan parkir-parkir yang di tempat lain. Oke. Mungkin saya bisa jawab dulu ya. Berapa handphone saya? Ya, ya. Ya, mungkin untuk biaya parkir karena ini di sini sifatnya perkantoran ya, kita menerapkan sistem member. Jadi setiap karyawan itu memang sudah kita tentukan karena memang kita kapasitasnya memang sudah terbatas. Jadi semua karyawan yang untuk masuk ke sini itu memang kita sudah sediakan member karena memang untuk sementara karosel ini kita tidak untuk umum. Jadi hanya untuk karyawan dulu. Jadi memang sudah di member setiap bulannya sudah ada biaya yang sudah disepakati bersama. Oke, jadi Itu. parkir di karusel atau parkir di space yang ada biayanya sama berarti? Itu sama karena memang sudah diterapkan sistem member. Gitu. Jadi yang sudah member ke sini itu dia sudah istilahnya udah di cover untuk biaya mau itu di penerapannya di karusel atau mungkin di bawah itu hanya sekedar pengaturan operasional saja. Jadi Ya. kalau tamu memang nggak ada yang parkir di karusel ini? Kalau tamu kita sediakan di luar sih. Oh, Ya. Gitu. oke. Siap. Kurang lebih seperti itu. Oke.